warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dini Urwatulutsko, NIM T 2017-424. Di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi dan peranan organisasi profesi. Secara sederhana, organisasi dapat diartikan sebagai suatu perserikatan orang-orang yang masing-masing diberi peranan tertentu dan melaksanakan kegiatan sesuai dengan peranan tersebut bersama-sama secara terpadu untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Kajian organisasi tidak hanya pada perkumpulan orang-orang, aktivitas-aktivitas mereka, dan tujuan yang akan dicapai, tetapi juga semua aspek yang mempengaruhi eksistensi, perkembangan, dan efektivitas organisasi tersebut, antara lain rincian dan susunan tugas, informasi, dan sumber lain yang digunakan serta saling berpengaruh dan keterpaduannya dalam suatu sistem. Robbins mengemukakan bahwa organisasi adalah kesatuan sosial yang dikoordinasikan secara sadar dengan sebuah batasan yang relatif dapat diidentifikasi. Kesatuan sosial berarti bahwa unit itu terdiri dari orang atau kelompok orang yang berinteraksi satu sama lain. Pola interaksi yang diikuti orang di dalam sebuah organisasi tidak begitu saja timbul, melainkan telah dipikirkan terlebih dahulu. Karena organisasi merupakan kesatuan sosial, maka pola interaksi pada anggotanya harus diseimbangkan dan diselaraskan untuk meminimalkan kelebihan, namun juga memastikan bahwa tugas-tugas yang kritis telah diselesaikan. Secara umum, fungsi dan peranan organisasi keprofesian itu selain melindungi kepentingan para anggota, kemandirian, dan kewibawaan kelembagaannya secara keseluruhan, juga berupaya meningkatkan dan mengembangkan kompetensi, kewenangan profesional, martabat, dan kesejahteraan para anggotanya. Nama saya Dwinda Nuril Iman, NIM T 2017-4019. Di sini saya akan menjelaskan tentang eksistensi, misi, fungsi, dan peranan organisasi. Poin yang pertama yaitu eksistensi. Yang dimaksud dengan eksistensi adalah suatu organisasi, asosiasi keprofesian akan terlahir dengan seiring perkembangan jenis bidang pekerjaan yang bersangkutan. Dan organisasi ini pada dasarnya terbentuk atas prakarsa dari pengembang bidang pekerjaan tersebut. Jadi, setiap manusia ini pasti memiliki tujuan dalam hidupnya. Organisasi ini sebagai alat untuk memungkinkan seseorang mencapai suatu tujuan yang tidak dapat dicapai individu secara perseorangan. Mereka ini membentuk organisasi dengan motif yang sangat bervariasi. Ada yang berbentuk sosial, ada yang berbentuk politik, ada yang berbentuk ekonomi, dan lain sebagainya. Namun, secara umum, eksistensi dilatar belakangi oleh dua motif. Yang pertama, motif intrinsik, dan yang kedua adalah motif ekstrinsik. Motif intrinsik itu adalah pekerjaan yang bersangkutan atas dasar dorongan dari dalam diri mereka sendiri, yakni solidaritas di antara pengemban bidang pekerjaan yang bersangkutan serta bertalian erat dengan permasalahan nasib, dalam artian kesadaran atas kebutuhan untuk kehidupan secara layak sesuai dengan bidang pekerjaan yang diembannya, baik itu secara sosial, psikologis, maupun secara ekonomi kultural. Yang kedua ada motif ekstrinsik. Motif ekstrinsik adalah pekerjaan yang bersangkutan berdasarkan tuntutan dari lingkungannya, seperti dorongan oleh masyarakat, pengguna jasanya, adanya persaingan, serta perkembangan dan perubahan dalam dunia kerjanya. Oleh karena itu, mereka itu sangat membutuhkan suatu wadah organisasi mereka agar menjadi organisasi. Untuk menentukan arah dan kebijakan dalam melakukan tindakan bersama. Untuk apa? Untuk melindungi dan memperjuangkan kepentingan para pengemban profesi itu sendiri dan kepentingan para pengguna jasanya serta masyarakat pada umumnya. Selanjutnya, poin yang kedua yaitu misi. Misi ini ada dua pendekatan. Yang pertama, ILO, yang cenderung sering menggunakan pendekatan yang bersifat politis
dalam memperjuangkan kepentingannya. Sedangkan organisasi asosiasi cenderung ini menggunakan pendekatan persaingan yang berlandaskan suatu keunggulan ke komparatif kemampuan dan kualitas profesionalnya. Jadi dalam prakteknya kedua pendekatan ini itu memang sering digunakan secara elektrik sesuai dengan keperluannya. Perkenalkan, nama saya Dwi Indah Sriwahyuni, NIM T2017-4008. Di sini saya akan menjelaskan tentang bentuk dan corak organisasi, asosiasi, dan keprofesian. Bentuk organisasi, asosiasi, dan keprofesian ada 4. Yang pertama, bentuk persatuan. Misalnya Persatuan Guru Republik Indonesia atau biasa disebut dengan PGRI. Yang kedua, bentuk federasi, dan yang ketiga bentuk aliansi, dan yang keempat adalah bentuk asosiasi. Sedangkan corak organisasi, asosiasi, dan keprofesian ini juga ada 4. Yang pertama, jenjang pendidikan di mana mereka bertugas baik di SD, SMP, SMA maupun SMK. Dan yang kedua, status penyelenggara kelembagaan pendidikan baik status negeri maupun swasta. Dan yang ketiga, bidang studi atau keahliannya baik ahli dalam bahasa, matematika, dan kesenian. Dan yang terakhir adalah berdasarkan latar belakang etnis. Sekian, terima kasih penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Muhammad Fadli akan menjelaskan materi terakhir. Struktur dan kedudukan dipandang dari segi jangkauan wilayah kerjaannya juga ternyata beragam dan bersifat. Yang pertama itu lokal, kedaerahan atau kewilayahan. Yang kedua nasional itu negara. Yang ketiga internasional, WJOTP atau WFTU dan sebagainya. Demikian keragaman bentuk atau corak struktur dan kedudukan dari organisasi pendidikan itu. Maka status keanggotaannya juga dengan sendirinya akan bervariasi. Organisasi keprofesian yang bersifat asosiasi atau persatuan biasanya bersifat langsung keanggotaannya dan setiap pribadi atau pengemban profesi yang bersangkutan. Sedangkan yang sifatnya federal atau perserikatan, lazimnya keanggotaan cukup terbatas dari pucuk organisasi yang berserikat saja. Mungkin itu saja dari saya.